Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengupload video materi hukum organisasi internasional. Akan tetapi semoga ilmu yang disampaikan dalam video materi ini tetap bisa bermanfaat dan semoga kita bisa sama-sama belajar dari video materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini untuk pengganti mata kuliah hukum organisasi internasional, khususnya pertemuan kedua ya kemarin yang saya berhalangan hadir itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini sebenarnya di sini kalian bisa melihat ada 4 subbab ya. Akan tetapi karena klasifikasi organisasi internasional itu sudah saya tugaskan dan teman-teman sudah mempelajarinya secara mandiri melalui rangkuman, oleh karena itu yang akan kita bahas pada pertemuan kedua kita ini adalah sejarah mengenai hukum organisasi internasional. Tentunya ketika kita membahas mengenai sejarah hukum organisasi internasional, terlebih dahulu sebelum mengarah ke sana kita perlu mengetahui dulu nih organisasi internasional itu sendiri munculnya kapan gitu. Jadinya kapan awal mula kemunculan dari organisasi internasional. Nah, ketika organisasi internasional itu udah muncul, baru tuh kita bisa dapat petunjuk kapan hukum organisasi internasional itu mulai digunakan gitu ya oleh masyarakat internasional, oleh negara-negara lah kayak gitu bahasanya. Nah, kemudian klasifikasi organisasi internasional tidak kita bahas lagi. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai dasar pemahaman dari organisasi internasional, bagaimana organisasi internasional itu dapat mendukung terbentuknya hukum internasional. Jadi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang paling pertama, bahwa hukum internasional dan organisasi internasional itu masih berhubungan ya. Organisasi internasional itu merupakan rumpun ilmu dari hukum internasional, dan tentu ketika kita membahas mengenai organisasi internasional internasional di sini pasti memiliki peran tuh sebagai pendukung dari terbentuknya hukum dalam hukum internasional. Dengan demikian, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, salah satu subjek hukum internasional itu sebenarnya memiliki sumbangsih, memiliki peran gitu ya dalam membentuk sumber hukum internasional itu sendiri melalui resolusi apapun itu namanya. Kita kurang lebih akan membahas dua hal ini untuk mempersingkat tempo dari video materi ini, karena kalau misalkan kepanjangan nanti takutnya nggak efektif, sehingga pembahasan mengenai aspek dan personalitas yuridis, aspek-aspek penting dalam pembentukan organisasi internasional itu kita bahas pada pertemuan langsung pada Jumat pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita langsung aja membahas mengenai sejarah dari organisasi internasional. Ini hasil riset saya dari berbagai sumber, dari berbagai referensi. Sehingga kalau misalnya kita hanya punya satu buku aja, misalnya aja kita pakai buku ini nih, buku yang saya rekomendasikan kemarin, itu tidak terlalu detail dibahas mengenai kapan organisasi internasional itu muncul. Jadi dari berbagai referensi saya tuh meraup beberapa informasi mengenai kapan sih organisasi internasional itu muncul gitu. Organisasi internasional yang paling sederhana aja. Jangan yang kita bicarakan tuh yang modern seperti yang udah kita kenal sekarang seperti PBB dan lain-lain ya. Yang paling sederhana aja itu munculnya kapan. Nah, dengan demikian dari hasil raupan referensi saya itu tadi, saya membagi sejarah organisasi internasional itu menjadi 3 zaman nih. Zaman Yunani, zaman pertengahan Eropa, dan zaman 1910 hingga sekarang. Nah, zaman yang ketiga ini tentunya zaman yang modern ya, ketika pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa organisasi internasional itu merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh banyak negara untuk saling bekerja sama, berinteraksi satu sama lain. Itulah kenapa dari awal pertemuan kita saya tuh sudah bilang kalau misalkan organisasi internasional itu merupakan salah satu instrumen dari negara modern dalam menjalankan perannya di dalam organisasi internasional. Negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional itu satu sama lain mengirim perwakilan mereka nih untuk saling bertemu, untuk bernegosiasi, untuk membicarakan konflik yang sedang mereka hadapi, dan kemudian setelah mereka menemukan kesepakatan, maka akan dilakukan tanda tangan perjanjian gitu ya dari kesepakatan yang didapat dari negosiasi itu tadi, dari pertemuan mereka itu tadi. Nah, sekali lagi saya katakan itulah mengapa cara-cara sedemikian ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang modern dan negara-negara yang beradab. Tidak lagi mereka itu menggunakan cara-cara peperangan, nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah. Cara-cara menyelesaikan konflik itu adalah dengan cara-cara damai. Nah, itulah kenapa alasannya saya mengatakan bahwa organisasi internasional itu merupakan salah satu instrumen dari
negara modern. Ketika negara itu sudah beradab dan modern, mereka itu akan secara sukarela meliputkan diri mereka ke dalam suatu organisasi internasional sehingga mereka dapat melakukan penyelesaian sengketa yang sifatnya damai ketika misalkan mereka itu menghadapi konflik dengan negara lain. Organisasi internasional ini entah yang sejak zaman dahulu kala hingga yang saat ini kita kenal itu sebenarnya sama ya. Tujuan dari dibentuknya organisasi internasional baik yang tradisional maupun yang modern, yang sederhana sekalipun pada zaman Yunani itu tujuannya sama. Kalau suatu organisasi itu ditujukan pasti karena adanya kesamaan nasib dan kebutuhan bersama dari anggotanya gitu ya. Dan beberapa faktor lainnya itu adalah demi mewujudkan kesejahteraan bersama dari anggotanya gitu. Kalau misalkan anggotanya seperti organisasi internasional, misalkan anggotanya itu negara, ya berarti otomatis kesejahteraan bersama antar negara. Nah, ini adalah inti sederhananya. Ini adalah tujuan sederhana, tujuan dari organisasi yang paling sederhana, yang paling mendasar. Semakin kesini, tujuan-tujuan ini semakin berkembang nih, menjadi organisasi itu dibentuk untuk mengatur agenda internasional masing-masing negara. Kemudian organisasi internasional itu dibentuk untuk menjadi mediator tawar-menawar politik gitu ya, kepentingan satu sama lain dari masing-masing negara tersebut, memfasilitasi inisiatif politik dan sebagai sebagai booster gitu ya untuk membentuk koalisi, sebagai booster untuk membentuk koalisi antar negara. Kalau sekarang organisasi internasional sudah seberkembang sekarang ini, gimana sih di zaman dulu? Masa iya pada zaman Yunani waktu itu organisasi internasional dibentuk itu untuk mengatur agenda bersama apa segala macam. Pada saat itu kan yang sedang selalu mereka hadapi sehari-hari itu adalah peperangan kan. Ya kali mereka masih ada waktu untuk membentuk organisasi internasional, untuk memikirkan cara-cara damai apa semua. Saat itu masih belum terrealisasikan ya. Tujuan dari organisasi internasional atau fungsi dari organisasi internasional yang kita kenal seperti saat ini. Jadi awal mula hadirnya organisasi internasional itu dimulai dari yang paling sederhana, yakni terbentuknya Liga Delian atau Delian League yang didirikan pada tahun 478 sebelum Masehi. Waktu itu anggota dari Liga Delian ini adalah banyak kota dari kerajaan Yunani nih. Dominasi terkuat dari Liga Delian sebagai organisasi yang dibentuk oleh kerajaan Yunani ini dipegang oleh Athena pada saat itu. Nah, singkatnya tujuan awal dibentuknya Liga Delian pada saat itu adalah untuk aliansi militer, karena pada saat itu Yunani sedang menghadapi Persia kan. Saat itu terdapat dua hegemon nih di kerajaan Yunani, ada Athena dan Sparta, yang mana antara keduanya ini memiliki misi yang berbeda-beda. Jadi intinya visinya itu satu, akan tetapi misinya itu berbeda-beda dengan tujuan yang sama gitu ya. Jadi visinya satu, tujuannya satu, misinya, caranya aja gitu yang beda. Pada saat itu Sparta itu lebih fokus ke ekspansi kekuasaan semenanjung Yunani untuk mencegah invasi dari Persia. Akan tetapi Athena itu dia lebih fokus ke pembentukan Liga Delian atau organisasi yang merangkul kota-kota yang ada di kerajaan Yunani pada saat itu untuk membendung invasi dari Persia juga. Jadi sebenarnya tujuannya tuh sama, visinya tuh satu, membendung invasi dari Persia, karena memang mereka pada saat itu sedang berperang gitu ya dengan Persia. Akan tetapi misinya untuk mengimplementasikan tujuan tersebut itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Sparta melakukan cara A, sedangkan Athena melakukan cara B. Singkat cerita, melalui beberapa strategi yang digabungkan ini tadi antara Sparta dan Athena ini tadi, akhirnya Yunani berhasil nih mengalahkan Persia gitu ya. Akan tetapi setelah lama berjaya Liga Delian ini, akhirnya mereka sepakat nih untuk mengakhiri kejayaan dari Liga Delian ini setelah mereka berhasil memenangkan peperangan dengan Persia, berhasil mengalahkan invasinya Persia gitu ya. Banyak referensi yang menunjukkan bahwa kenapa sih Liga Delian itu diakhiri. Tadi kan ada dua hegemon tuh ya di Yunani, ada Sparta dan Athena. Nah, Athena ini kan yang paling mendominasi tuh, sehingga dia memegang kekuasaan terhadap Liga Delian itu tadi. Nah, ada muncul mosi tidak percaya nih dari kota-kota yang menjadi anggota dari organisasi terhadap Athena. Banyak referensi yang menyatakan bahwa inilah hal yang menjadi alasan atau faktor terkuat dari hancurnya kejayaan Liga Delian begitu. Nah, jauh setelah cerita Liga Delian di zaman Yunani itu tadi, 1500 tahun kemudian
kemudian muncullah yang namanya Liga Hanseatic, yang saat itu fokusnya itu ada pada pengembangan dunia perdagangan. Jadi istilahnya WTO zaman dulu lah kayak gitu ya, tapi masih sederhana. Nah, jadi pusat organisasi dari Liga Hanseatic ini berada di sebelah utara Jerman, kurang lebih berdirinya itu selama 600 tahun, cukup lama ya. Dan tidak hanya organisasi dagang nih. Pada saat itu juga terbentuk organisasi internasional lain yang bergerak dalam bidang agama, yakni Western Christendom, yang dengan kepemimpinan teokratis yang dikuasai oleh para petinggi gereja barat. Saat itu organisasi yang terbentuk itu masih sangat sederhana, sama seperti zaman Yunani, walaupun itu sudah 1500 tahun lamanya, masih belum ada perkembangan, dan tujuannya itu masih cukup sederhana, hanya untuk menghimpun kesamaan nasib dari masing-masing anggota dari organisasi itu. Nah, organisasi internasional yang saat itu terbentuk dijalankan melalui praktek kebiasaan yang dipercayai oleh masing-masing anggotanya. Jadi tidak ada tuh yang namanya perjanjian kesepakatan, perjanjian bilateral, multilateral, regional seperti yang kita kenal sekarang ini gitu ya. Pada saat itu mereka itu menjalankan organisasi itu, fungsi organisasi itu, administrasi organisasi itu, penyelesaian sengketanya tidak ada tuh dibentuk di dalam hitam di atas putih. Ada mitigasi, kemudian ada force majeure dan lain-lain. Penyelesaian sengketanya seperti apa dan lain-lain nggak ada. Mereka itu melakukannya semuanya murni berdasarkan kebiasaan atau praktek-praktek yang dipercayai oleh para anggota mereka yang diketahui satu sama lain. Hingga akhirnya pada saat perang Napoleon di Eropa berakhir dan perang besar yang melibatkan Kaisar Prancis ini akhirnya memunculkan kesadaran negara-negara mengenai efek yang ditimbulkan dari peperangan itu tadi. Banyaknya biaya, banyaknya nyawa. Akhirnya diadakanlah Kongres Wina pada tahun 1814, yang mana kongres ini kemudian melahirkan sebuah organisasi internasional yang bernama Concert of Europe. Anggota Concert of Europe ini sepakat untuk menghindari perang agar tidak lagi merugi dari segi biaya maupun dari segi nyawa gitu ya, udah kehabisan material dan imaterial lah kayak gitu. Concert of Europe ini merupakan organisasi internasional pertama pada zaman modern yang mengacu pada zaman modern. Karena apa? Karena Concert of Europe ini merupakan organisasi internasional yang diharapkan pada saat itu dapat menciptakan perdamaian di Eropa, dan organisasi ini bertahan hingga tahun 1870 ketika meletusnya perang Jerman dan Perancis. Jadi sebelum terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah PD1, setelah Perang Dunia Pertama, itu sebelumnya itu ada cikal bakalnya tuh yang namanya Concert of Europe. Kenapa dinyatakan bahwa Concert of Europe ini merupakan organisasi internasional yang organisasi internasional pertama yang mengarah kepada kemodernan gitu. Karena memang negara-negara itu sudah mulai memiliki inisiasi nih di dalam dasar penciptaan dari organisasi ini, bahwa tidak hanya organisasi internasional ini kita ciptakan untuk memenuhi atau mengakomodasi tujuan bersama kita, akan tetapi juga bagaimana kita menciptakan organisasi internasional ini yang bertujuan untuk dapat menciptakan perdamaian di Eropa. Jangan lagi sampai ada peperangan, sehingga kalau misalkan ada konflik kita menyelesaikan melalui organisasi, jangan lagi melalui darah dibayar dengan darah dan nyawa dibayar dengan nyawa itu tadi gitu. Walaupun memang dalam pengimplementasiannya agak sulit ya, karena pada saat itu memang naluri manusia pada saat itu masih mengarah kepada peperangan, jadi masih mengarah pada hukum rimba. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang nalurinya masih mengarah pada hukum rimba? Terbukti walaupun mereka tuh sudah memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa efek yang ditimbulkan dari peperangan itu sangat besar, sampai mereka itu membentuk Concert of Europe itu tadi. Pada tahun 1900-an mereka itu masih mengadakan peperangan, yaitu Perang Dunia Pertama, yang mana efeknya itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi setelah Concert of Europe itu hancur pada tahun 1870, beberapa puluh tahun kemudian itu terjadi lagi tuh perang besar-besaran yang disebut dengan Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama ini berlangsung, Woodrow Wilson yang pada saat itu merupakan Presiden Amerika menawarkan nih bentuk kerjasama. Gimana kalau misalkan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia lagi atau Perang Dunia Kedua gitu. Ini kan yang pertama nih, Perang Dunia Kedua. Gimana kalau kita membentuk suatu wadah atau suatu organisasi yang tujuannya sama juga seperti Concert of Europe itu tadi, yang dapat meredam konflik di antara negara-negara gitu. Kalau misalkan kita ada konflik, bagaimana kalau kita bahas bersama di dalam organisasi internasional ini? Inilah mengapa seperti di awal penjelasan saya tadi, organisasi internasional itu disebut sebagai instrumen negara modern, karena memang organisasi internasional itu awalnya itu muncul, dia itu merupakan fenomena dari abad ke-20. Fenomena yang muncul karena menjawab
gejala-gejala sosial yang terjadi pada saat itu, yang mana pada saat itu adalah Perang Dunia Pertama, sedang terjadi Perang Dunia Pertama gitu. Walaupun memang cita-cita dan keinginan yang diusung oleh Woodrow Wilson ini tadi itu akhirnya nggak mampu nih mencegah keinginan dari negara-negara untuk melakukan peperangan lagi, pecahnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadinya Woodrow Wilson saat itu sebagai Presiden Amerika Serikat meyakinkan nih ke negara-negara yang lain, negara-negara yang terutama negara-negara yang menjadi bagian dari Perang Dunia Pertama, peperangan itu tidak seharusnya loh kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita harus berpikir lebih modern lagi. Bagaimana kalau misalnya kita menciptakan wadah yang namanya organisasi internasional. Ketika kita misalkan punya konflik, kita itu melakukan konferensi, kita itu bisa melakukan negosiasi di dalam wadah itu. Jadi kita bisa menengahi. Ada negara yang menengahi, ada negara yang menyampaikan pendapat dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan secara damai. Kenapa kita harus masih berperang seperti ini gitu ya. Hal ini pendapat dari Woodrow Wilson ini merupakan awal mula dari penggunaan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, yang mana perjanjian internasional saat itu menjadi menggeser kedudukan dari kebiasaan internasional, yang mana kebiasaan internasional ini sudah digunakan lama sekali, bahkan sejak zaman Yunani itu tadi. Namun lagi-lagi cita-citanya si Woodrow Wilson ini gagal nih, walaupun negara-negara pada saat itu sudah menggebu-gebu pengen mengakhiri yang namanya peperangan. Akan tetapi cita-citanya gagal lagi untuk mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua, dan kegagalan LBB nih dalam mencegah peperangan dan menjaga perdamaian ini harus diintrospeksi gitu. Kenapa sih kok bisa gagal? Ternyata setelah dilihat-lihat, kenapa LBB ini bisa gagal? Ternyata karena LBB selama ini hanya berfungsi secara administratif dan legislatif saja, tanpa adanya fungsi eksekutif. Nah, inilah kemudian yang dijadikan cikal bakal untuk memperbaiki LBB itu sendiri, dan yang mana inilah yang menjadi bibit dari dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sekarang udah kita kenal ini. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, didirikanlah tuh organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal seperti sekarang ini sebagai pengganti dari LBB. Akhirnya dari semua faktor ini, dan kebetulan pada saat itu PBB juga sudah mulai muncul, negara-negara akhirnya menyudahilah cara-cara rimba mereka itu tadi dalam menyelesaikan sengketa. Akhirnya sejak saat itu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh negara-negara ketika mereka menghadapi konflik itu udah bergeser secara signifikan nih. Yang tadinya itu dari peperangan, nyawa di bawah senjata dan lain-lain, akhirnya bergeser secara signifikan menjadi penyelesaian sengketa yang bersifat damai melalui organisasi internasional. Dinamika ini merupakan salah satu pergeseran positif yang membawa negara-negara ke arah kehidupan yang lebih modern seperti kita kenal hingga pada saat ini. Sampailah sudah kita pada pembahasan mengenai munculnya organisasi internasional modern. Akhirnya setelah PBB itu muncul tadi, menjamurlah organisasi-organisasi internasional lain sesuai dengan tujuannya, baik secara global maupun secara regional. Misalnya ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain kayak gitu, itu yang secara regional. Kemudian itu ada yang dengan tujuan-tujuan khusus tujuan-tujuan perdagangan seperti WTO, ada tujuan-tujuan agama dan lain-lain. Itu semuanya diciptakan dan mulai menjamur nih setelah zaman modern ini tadi. Akan tetapi kalau kemudian kita kembali pada pertanyaan yang pertama kita, loh Bu, tapi kan kita sedang membicarakan mengenai sejarah dari hukum organisasi internasional kan, bukan sejarah dari organisasi internasional. Kemudian kapan Bu hukum organisasi internasional itu muncul? Apakah setelah Perang Dunia Kedua? Apakah pada zamannya Liga Hanseatic atau Concert of Europe? Atau bahkan pada zaman Yunani? Ketika kita sudah membicarakan, ketika kita sudah tuntasnya membicarakan mengenai awal mula munculnya dari organisasi internasional, sebenarnya kita sudah bisa menarik benang merah. Ketika saya bilang tadi bahwa pada zaman Yunani dulu, organisasi-organisasi yang ada pada saat itu menggunakan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang dipercayai oleh mereka sebagai landasan yuridis mereka dalam melaksanakan kegiatan dalam organisasi itu. Sebenarnya di sini kita sudah mendapatkan benang merahnya ya, kita sudah mendapatkan jawaban dari kapan hukum organisasi internasional itu muncul. Jadi kita tidak bisa secara teoritis menjawab bahwa organisasi internasional itu, hukum organisasi internasional muncul ketika ada penulisnya, ketika ada hukum mengenai hukum resolusi PBB dan lain-lain. Enggak, karena memang
Kalau kita kembali lagi pada materi hukum internasional, materi yang paling dasar mengenai sumber-sumber hukum internasional, yang pertama itu kan di Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 itu yang pertama itu kan perjanjian internasional tuh. Kenapa perjanjian internasional yang pertama? Apakah karena dia yang paling utama dan lain-lain? Apakah dia yang sumber hukum internasional yang paling awal ada di dunia ini dikenal oleh masyarakat internasional, bukan kebiasaan? Bukan ya. Jadi itu tidak hierarkis. Kebiasaan internasional itu adalah hukum internasional yang dikenal paling pertama sebelum perjanjian internasional. Karena apa? Karena memang yang namanya hukum itu kan tujuannya untuk membentuk tatanan pergaulan kehidupan tuh. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Termasuk hukum internasional. Begitu pula ketika zaman Yunani dulu, si Athena dan Sparta itu sedang berjuang melawan invasi dari Persia gitu ya. Pada saat itu mereka pasti sudah hidup bermasyarakat. Nah, ketika ada masyarakat, itu pasti sudah tentu ada hukum yang berlaku. Kenapa? Karena masyarakat itu kan terdiri dari koloni individu. Nah, individu-individu ini dalam berinteraksi satu sama lain itu pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan. Itulah mengapa kebiasaan internasional itu menjadi sumber hukum yang paling pertama dan yang paling tertua sebelum adanya perjanjian internasional. Walaupun saat ini perjanjian internasional itu merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dikarenakan memang daya laku dan daya ikat yang dimiliki oleh perjanjian internasional itu gitu ya. Sehingga kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari kapan sih hukum organisasi internasional itu muncul? Ya ketika negara-negara atau ketika masyarakat itu sudah menginisiasi adanya organisasi internasional itu. Ketika mereka bilang, yuk kita berkumpul yuk, untuk tujuan ini kita bentuk suatu organisasi. Kita nih berkumpul, waktu itu anggap aja mereka punya grup WA lah gitu, walaupun nggak ada grup WA. Kita kumpul, kita bikin suatu grup WA, gini-gini namanya ini, tujuannya adalah ini. Di grup ini kita membahas tentang ini gitu. Nah, pada saat itu landasan-landasan yang mereka gunakan sebagai interaksi, bahkan sesepele etika dan moral yang mereka gunakan untuk berinteraksi satu sama lain itu merupakan hukum. Jadi hukum yang digunakan oleh mereka, oleh masyarakat ini tadi, oleh anggota dari organisasi ini tadi untuk menjalankan organisasi itu tadi, itu sudah merupakan cikal bakal dari adanya hukum organisasi internasional. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini tadi, bisa kita bilang hukum organisasi internasional itu muncul pada saat organisasi internasional itu mulai muncul gitu, karena memang ketika masyarakat muncul pasti di situ ada hukum gitu ya. Nah, jadi ketika ada organisasi internasional sudah diberlakukan, ya udah otomatis untuk menjalankan organisasi internasional itu pasti ada parameter-parameter, protokol-protokol yang digunakan kayak gitu ya antara anggotanya. Nah, itu adalah merupakan pengejawantahan dari hukum organisasi internasional walaupun belum semodern yang kita kenal saat ini. Teman-teman, karena saya melihat ternyata durasi dari video materi yang saya sampaikan ini sudah terlampau panjang, saya tidak lagi mau menambahi materi yang tadinya sebenarnya saya mau membahas mengenai dasar pemahaman hukum organisasi internasional. Sebenarnya agak singkat sih pembahasannya, akan tetapi daripada numpuk-numpukin gitu ya, jadi mending video materi ini singkat tapi efektif. Kita membahas mengenai sejarah hukum organisasi internasional. Nanti pada pertemuan keempat, berarti ini kan pertemuan kedua nih, pertemuan ketiga kemarin saya sudah memberikan tugas. Nah, pertemuan keempat pada hari Jumat yang akan mendatang ini, kita fixnya itu akan membahas mengenai dasar pemahaman dan aspek penting dalam pembentukan organisasi internasional. Nah, jadinya itu memang materi yang berkaitan sih dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan hari ini saya membahas mengenai dasar pemahaman dan kemudian besoknya saya membahas mengenai aspek dan personalitas juridis, itu agak nggak efektif ya untuk pembelajaran kita. Cukup sekian pembahasan video materi online kita pengganti mata kuliah Hukum Organisasi Internasional pertemuan kedua pada Jumat pertemuan kedua lalu. Saya mohon maaf kalau misalkan ada keliru dan salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.